Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 24, CCTV, tolong, juragan, lepaskan saya. Saya janji akan mengembalikan uang tersebut. Tapi lepaskan dulu saya. Jangan sakiti saya. Kik. Bella terus memohon sambil menangis. Hahaha, enak saja saya harus melepaskanmu. Kamu itu sudah susah payah saya cari sampai ke kota ini. Hanya untuk mendapatkanmu. Sekarang kau minta saya lepaskan. Hanya orang gila yang melakukan itu. Sergah Juragan Kartono dengan mata melotot dengan sempurna. Tangannya hendak menyentuh bagian depan tubuh Bella. Bella bergerak menghindar, terus menangis terseduh. Wajahnya basah kuyup dengan air mata. Tidak ada yang bisa dia harapkan untuk dimintai tolong. Oh, orang tuanya justru yang menjual dia ke pria yang kini berada di hadapannya itu. Orang tuamu saja menganggapmu tidak berguna dan tidak lagi membutuhkanmu. Makanya kamu dijadikan jaminan uang saya. Jelas Juragan Kartono. Saya mohon, jangan sakiti saya. Kik. Bella terus memohon sambil bergeser menghindari tangan Juragan Kartono yang berusaha berbuat nakal. Siapa yang akan menyakitimu, Nona manis? Justru saya akan memberikanmu kesenangan. Tangan Juragan Kartono menjepit kedua pipi Bella sehingga bibir Bella membulat terbuka. Melihat itu, wajah Juragan Kartono tertantang untuk menyentuh bibir Bella. Bella memundurkan kepalanya menghindari wajah pria tua tersebut. Juragan Kartono merasa dipermainkan dan semakin tertantang. Dia menguatkan cengkeramannya dan hendak mencium kembali. Namun, wajah Juragan Kartono diludahi oleh Bella, sehingga menggugah amarah Juragan Kartono. Plak, tamparan bola-balik dari tangan pria tua itu bersarang di wajah Bella. Dia merasa sakit hati dan dikurang ajar oleh gadis seperti Bella. Au, pekik Bella kesakitan. Tubuhnya merosot ke lantai. Air matanya kian deras membanjiri pipinya. Sementara tangan masih dalam keadaan terikat, Juragan Kartono sungguh tidak memiliki hati nurani. Tetap membiarkan tangan Bella tetap terikat ditambah dengan tamparan sehingga meninggalkan jejak 5 jari tergambar di kedua pipi Bella yang kini semakin merintih. Darah pun rembes dari ujung bibirnya. Juragan Kartono mengelap wajah dengan bajunya. Api amarah yang membara terlihat dari sorot matanya yang tajam. Seakan bersiap menerkam korban. Kini, tangan yang masih kuat itu mencengkram baju Bella di atas dada seolah-olah mengangkat Bella berdiri. Berisik, sergah Juragan Kartono, sekalipun tangismu berdarah, itu tidak akan merubahku. Sebab, apa yang kau lakukan dulu, kabur dariku dan membuatku muak. Lalu, ia mendorong tubuh Bella ke belakang, membuat punggung Bella menubruk dinding, kemudian merosot ke bawah. Tolong, Juragan, lepaskan saya, lepaskan. Suara Bella terbata-bata dan nyaris tak terdengar. Kemudian, Juragan Kartono berbalik dan melangkah keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan Bella yang terus menangis meratapi nasibnya. Juragan, lepaskan saya, suaranya serak dan pelan. Namun, pintu justru terdengar ditutup keras dari luar dan dikunci. Tubuh Bella merosot ke lantai. Kakinya bergetar dan tak mampu lagi berdiri. Akhirnya, Bella meringkuk begitu saja sambil terus terisak dan sesekali meminta tolong. Matteo dan Irwan memasuki unit apartemennya. Mereka tidak menemukan yang aneh di sana. Di meja sudah tertata kue sesuai permintaan Matteo. Namun, di meja itu tidak ada masakan untuk makan siang. Matteo langsung mencicipi kuenya. Persis kue waktu itu, gumamnya. Sementara itu, Irwan setelah meraih kue dan memakannya, mencari keberadaan Bella. Nona, di mana kamu? Ia celingukan. Semua ruangan ia datangi, membuka pintu-pintu yang tertutup, namun hasilnya nihil. Bella tidak ada. Matteo pun merasa penasaran. Kemana gadis itu? Mengapa dia tidak masak makan siang lagi? Ia mencari ke kamar Bella. Mungkin saja Bella sedang merapikan kamar pribadinya. Hai, gadis berantakan, di mana kamu? Kenapa kamu tidak masak makan siang? Kamu sudah membuat kue.
Sampai-sampai tidak masak, teriak Matteo. Namun, di kamar Bella juga tidak ada. Hal ini membuat Matteo dan Irwan saling bertukar pandangan. Kemana dia? Mereka bertanya secara bersamaan. Ya, mana aku tahu. Suaranya hampir bersamaan. Saya tidak tahu. Kan kita sama-sama di kantor tadi. Matteo dengan nada tinggi. Kau yang sering mengajaknya jalan. Siapa tahu dia pergi jalan-jalan dan tidak tahu jalan pulang. Irwan terdiam. Mungkin Bella pergi. Tetapi, kemana dia pergi? Irwan mengernyitkan keningnya. Hening. Sesaat mereka terdiam sambil duduk di sofa. Dengan pikiran masing-masing. Raut wajah Irwan terlihat cemas. Sementara Matteo dengan wajah datar mengambil kue lalu memakannya kembali dengan lahap. Kemudian, ia beranjak untuk mengambil minumnya. Di dapur, masih berantakan dengan perabotan kotor yang belum sempat dicuci oleh Bella. Dasar gadis kampung, gadis bodoh, pergi begitu saja tanpa membereskan perabotan terlebih dahulu. Umpat Matteo ketika melihat dapur masih berantakan. Lek, suara minum Matteo terdengar oleh Irwan yang sontak menoleh, membuyarkan lamunannya. Kira-kira kemana dia, bos? Tanya Irwan, menatap dingin. Mana saya tahu, kamu yang suka mengajaknya jalan, cari angin kali. Tapi yang membuat saya marah, di dapur banyak cucian yang dia tinggalkan begitu saja. Matteo menggeleng dan menyalahkan Bella. Irwan menggeleng, dia tidak habis pikir, rasanya tidak mungkin Bella kabur. Sudah diberi hidup enak malah kabur. Irwan menghembuskan napas melalui mulutnya. Matteo berdiri, menyimpan gelas ke dapur, dan piring kue yang tinggal setengahnya. Kemana gadis kampung itu? Mungkin kabur, gumamnya dalam hati. Balik kantor, kita cari makan siang dulu di luar. Matteo merapikan dan mengancingkan jasnya. Bella gimana, bos? Tanya Irwan dengan nada cemas dan khawatir. Matteo berbalik dan menatap curiga. Kau tampak cemas padanya. Kamu suka padanya ya? Bukan begitu, bos. Di sini dia tidak punya kerabat. Dan dia juga tidak tahu daerah ini. Gimana kalau dia keluar dan mau kembali ke sini? Lalu tersesat atau bertemu dengan orang jahat? Ujar Irwan penuh kecemasan. Halah, kamu terlalu berlebihan. Wan, bukan berlebihan, bos. Kamu tahu dia gadis polos yang kurang tahu apa-apa. Masih baik jika dia bertemu dengan orang baik, meskipun tidak bisa kembali ke sini. Bagaimana jika sebaliknya? Ungkap Irwan kembali. Kekhawatiran terhadap Bella sangat jelas terlihat. Mana saya tahu, katakan saja kalau kamu mencintainya. Banyak alasan segala, cari saja dia di luar sana. Ucap Matteo dengan nada sangat dingin. Melanjutkan langkahnya menuju pintu. Irwan menyusul dari belakang. Pikirannya dipenuhi oleh sosok Bella yang kini entah berada di mana. Matteo menyalakan ponselnya dan menghubungkannya dengan CCTV di unitnya. Mereka melihat Bella tengah sibuk dengan tugasnya. Namun, ketika sedang menata kue, ada suara bel berbunyi. Pertanda ada tamu. Bella bergegas keluar, tetapi tamu tersebut tidak terlihat masuk ke dalam unit. Sebabnya tamu tersebut tidak masuk. Begitu pula dengan Bella yang tidak kembali masuk. Keduanya saling bertukar pandangan lagi, bingung mengenai siapa tamu tersebut dan bagaimana Bella tiba-tiba menghilang dari unit. CCTV apartemen, terutama yang ada di luar ini, pasti akan ada bukti siapa dan kemana Bella pergi, ujar Irwan, mendapat anggukan dari Matteo. Kemudian, mereka bergegas menuju pihak keamanan untuk meminta rekaman CCTV terutama di area unit Matteo. Irwan paling semangat dalam mencari tahu dan, tentu saja, mencari keberadaan Bella.